Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Itulah yang kita harapkan. Oke, ketika Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem, Bang Surya Paloh memberi instruksi untuk mencari cawapresnya sendiri. Ya, tapi lama-kelamaan instruksi ini seperti jebakan Batman. Terkesan Bang Surya Paloh membagongkan seorang Anies. Kenapa? Karena siapapun yang dipilih itu mesti tidak menemukan titik terang, titik temu yang menguntungkan semua pihak. Oke, kita melihat satu persatu. Anies AHY. Jadi pada saat Anies dicapreskan, itu sontak beberapa hari berikutnya, itu Anies langsung berkunjung ke Partai Demokrat. Wah, dielu-elukan bahwa pasangan Anies dan AHY adalah pasangan Pilpres di 2024. Nah, tidak lama kemudian ada lagi ya usulan dari PKS yang mengusulkan pasangan Anies dan Aher. Alasannya ya karena PKS ya Aher itu sudah pernah menjadi gubernur 2 kali, sudah berpengalaman, jauh lebih berpengalaman dari seorang AHY. Nah, sementara AHY ya maju sebagai cawapres karena beliau adalah ketum Partai Demokrat. Dan saat inilah AHY ya untuk maju di panggung politik nasional. Nah, karena saling paksa memaksa, akhirnya Nasdem ya mengeluarkan statement kalau ini paksa memaksa itu akan bubar ini koalisi. Karena apa? Karena baik Aher maupun AHY ya itu tidak menguntungkan sama sekali untuk Nasdem. Ya, karena Anies sendiri kan bukan orang Nasdem. Apa yang diharapkan Nasdem adalah elektoral legislatif suara DPR yang meningkat dengan mencalonkan seorang Anies. Nah, sehingga Nasdem juga buka suara ya mengusulkan untuk Anies berpasangan dengan Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Tentu ada alasannya, karena Khofifah adalah tokoh wanita NU, ya Gubernur Jawa Timur. Jadi ingin meraup suara ya dari kalangan Jawa Timur. Nah, demikian juga Nasdem mengusulkan Mahfud MD, di mana Mahfud MD ya belakangan ini adalah menteri yang sangat bersinar tegas ya dalam beberapa kasus. Nah, nama Mahfud MD ya muncul ke permukaan sehingga diusulkanlah menjadi cawapresnya Anies. Tapi apa kata Mahfud MD? Ya Mahfud MD menolak, bahkan tidak mendukung Anies itu untuk maju sebagai calon presiden. Alasannya apa? Beliaulah yang lebih tahu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya lagi untuk meraup suara di daerah Jawa Timur. Karena Mahfud MD ini adalah tokoh NU juga, ya, orang Jawa Timur, orang Madura. Nah, karena rumitnya calon wakil presidennya Anies, kembali PKS bersama Anies ini ingin membangun cinta lama ya untuk bersemi kembali. Yaitu dengan ya memasangkan Anies dan Sandi. Nah, ini karena apa? Karena keberhasilan DKI Jakarta saat itu, Gubernur DKI Jakarta itu ketika Anies dan Sandi melawan Ahok dan Jarot. Tapi PKS lupa bahwa keberhasilan
Anies dan Sandi itu kata kuncinya ada di Gerindra dan Prabowo. Ya, jadi perekatnya itu adalah Prabowo dan Gerindra. Karena Gerindra pada tahun 2019 akan maju di Pilpres, makanya Prabowo mendukung ya Anies dan Sandi. Nah, kenapa kok masih mengingat Sandi untuk dipasangkan dengan Anies di Pilpres 2024? Satu, Sandi itu adalah tokoh muda, pinter, pengusaha, tajir. Ini perlu digarisbawahi, pengusaha tajir. Ya seperti kita baru baca ya isu beberapa bulan yang lalu perihal bagaimana Anies Baswedan masih tersangkut hutang kepada Sandi saat Pilkada DKI Jakarta. Nah, tentu ingin diulang kembali. Tadi diperlukan pengusaha tajir. Ya, kita jangan menutup hal yang realistis lah. Dalam Pilpres itu diperlukan dana yang cukup besar untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan mesin partai. Mesin partai, relawan, dan lain sebagainya. Tentu diperlukan orang yang mempunyai duit yang banyak. Nah, PKS dan Anies itu mengincar Sandi untuk dicawapreskan bersama Anies Baswedan. Tentu seorang Sandi juga dia akan ya memikir ulang ya mengenai peristiwa pada saat Pilkada DKI Jakarta. Tentu tidak mau hal yang dulu akan terulang lagi. Ya, akhir cerita adalah Sandi ya pamitan untuk resign dari Gerindra. Nah, ini unik ini. Ya, Sandi keluar dari Gerindra dan masuk ke P3. Jangan lupa, keluarnya Sandi ini direstui oleh Prabowo. Catat itu, direstui oleh Prabowo. Nah, santer, ya isu yang sangat santer bahwa Sandi akan berpasangan dengan Ganjar. Wah, ini pas ini, cocok. Ya, karena apa? Karena rebound mega bintang di tahun 1996. Ya. Nah, disinilah kelihatan bagaimana ya Anies dan PKS kalah lincah untuk mendapatkan seorang Sandi. Ya. Bahkan pasangan Ganjar dan Sandi mungkin lebih dulu dideklarasikan daripada cawapresnya Anies. Karena apa? Karena hingga saat ini siapa cawapres Anies nggak jelas. Bahkan banyak yang mengatakan ini memang skenarionya Surya Paloh untuk membagongkan seorang Anies. Tapi bagaimana itu? Kita saksikan berikutnya. Sampai jumpa lagi.